Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita lanjutkan ya materinya. Dalam hal ini bab ke-6 tentang statistik pada subbagian ragam, varian, simpangan baku, dan simpangan kuartil. Langsung saja kita ke materinya. Sebagaimana kita ketahui ya, saudara-saudara, untuk rumusannya seperti ini. Mengenai ragam atau varians, rumusnya adalah sigma xi dikurangi x bar dipangkatkan 2 dibagi n. Xi ini merupakan nilainya, atau kalau dalam data berkelompok ini merupakan interval datanya. Kemudian dikurangi x bar rata-rata, dikuadratkan dulu, baru dijumlahkan. Kemudian dibagi N jumlahnya populasi. Sedangkan untuk simpangan bakunya, nilai dari ragam atau varian tersebut diambil akarnya. Jadi untuk mencari simpangan baku, nilai ragamnya ada, tinggal diakar. Nah, sedangkan untuk simpangan rata-rata itu sama persis seperti ini, cuman tidak dipangkatkan 2. Jadi sigma xi min x bar dijumlahkan keseluruhan, kemudian dibagi n jumlah populasinya atau jumlah ruang sampelnya. Lebih jelas, kita langsung masuk ke latihannya. Yang nomor pertama, tentukan jangkauan data. Nah, jangkauan data adalah selisih data terbesar dengan data terkecil. Di sini data terkecilnya adalah 5, sedangkan data terbesarnya adalah 9. Maka jangkauan sama saja 9 dikurangi 5 adalah 4, yaitu D. Nomor 2, diketahui data 16, 17, dan seterusnya. Tentukan jangkauan antar kuartil data tersebut. Yang diminta adalah jangkauan antar kuartil. Berarti mestinya kita mengurutkan datanya terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai masing-masing kuartilnya. Saya urutkan ya. 10, kemudian 12, kemudian 12 ya, 12, ampun deh, 10, 12, kemudian 15, kemudian 16, kemudian 17 nya ada 2 kali, kemudian 19. Nah, langkah pertama untuk mencari nilai masing-masing kuartil adalah kita ambil nilai tengahnya terlebih dahulu. Karena kita hitung ya, ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau kita bagi tengah-tengahnya otomatis 4 ya. 4. Nah, disinilah Q2-nya atau medianya, yaitu 15 tambah 16 dibagi 2 atau 15,5. Kemudian baru kita bisa mencari Q1 dan Q3-nya. Q1-nya di sini. Jadi separuh ini, 4 bilangan ini kita ambil separuhnya lagi. Jadi Q1 sama dengan 12. Q1, 2, 3, 4. Saya ambil separuhnya lagi. Q3 sama dengan 17. Baru kita bisa mencari jangkauan antar kuartilnya. Jangkauan antar kuartil dirumuskan sebagai H sama dengan Q3 dikurangi Q1 sama dengan 17 dikurangi 12 sama dengan 5. Ada ya yang E. Kita lanjut nomor 3. Tentukan simpangan rata-rata dari data 5, 6, 7, dan seterusnya. Langkah pertama adalah kita mencari X barnya terlebih dahulu.
X bar dirumuskan sebagai sigma XI dibagi N. Sama dengan, tinggal saya jumlahkan 5 tambah 6 tambah 7 tambah 6 tambah 4 tambah 8 8 tambah 4 tambah 8 dibagi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juga 8. Nah, X bar kita peroleh 48 dibagi 8 sama dengan 6. Nah, kita sudah punya nilai X barnya. Padahal yang ditanyakan adalah simpangan rata-ratanya. Simpangan rata-rata atau SR ya, saya biasa menyimpulkan dengan SR adalah sigma XI min X bar dibagi N. Maka saya mau menghitung ini. XI dikurang ini mutlak ya. Sebentar, mutlak atau enggak ini simpangan rata-rata itu? Simpangan baku. Sebentar. Pak Julma salah. Bukan salah, ding. Simpangan rata-rata pakai mutlak ya, benar. Pakai tanda mutlak. Jadi walaupun nanti dikurangi nilainya negatif, dia tetap dalam bentuk positif. Oke, seperti itu. Kita masuk ke tinggal memasukkan ini. Simpangan rata-rata sama dengan 5 dikurangi 6 ditambah 6 dikurangi 6 ditambah 7 kurangi 6 ditambah berapa? 6 dikurangi 6 lagi ditambah dan seterusnya. Saya singkat saja ya. Ditambah sampai dengan 8 dikurangi 6. Kemudian ini tetap dibagi dengan N-nya yaitu 8. Kita peroleh kalau kita sudah kurangkan kemudian kita jumlahkan ya, itu kita akan memperoleh ini. Kalau misalkan 5 dikurangi 1 itu sama saja 5 dikurangi 6 sorry, itu min 1 di mutlak itu 1. Kemudian ini 0, ini 1 dan seterusnya. Itu kita akan memperoleh nilai 10 dibagi 8. Kita sederhanakan 5/4 yang C. Selanjutnya nomor 4. Tentukan variansi dari data 10, 5 dan seterusnya. Langkahnya sama persis seperti yang tadi. Kita cari X barnya terlebih dahulu. Sigma XI per N sama dengan yang nomor 4 ya, 10 ditambah 5 ditambah 10 dan seterusnya ditambah 7. Kemudian dibagi, kita hitung jumlah datanya. Jumlah datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data. Sedemikian hingga kita memperoleh nilai X barnya adalah 80 dibagi 10 sama dengan 8. Ini tidak saya kerjakan secara runtut. Untuk apa? Untuk menghemat waktu. Soalnya apa? Ini kan baru 1 sampai 5. Nanti kita bisa lanjut ke B1 ada soal 1 sampai 15. Nanti 3-nya biar dikerjakan buat saudara-saudara sendiri. Kita lanjut ya. Kita cari variansi. Jadi ada seperti ini. Tinggal kita kurangkan kemudian kita kuadratkan. Jadi 10 dikurangi 8 dikuadratkan ya. Ditambah 5 dikurangi 8 kuadrat ditambah 10 kurangi 8 kuadrat ditambah 7 dikurangi 8 kuadrat
dibagi dengan 10. Toh sama dengan 10 dikurangi 8 itu sama saja 2. 2 dikuadratkan itu adalah 4 ditambah 9 ditambah 4 ditambah dan seterusnya 1 dibagi 10 sama dengan 28/10. Sama saja 14/5. Kita sudah peroleh yang A. Kita lanjutkan nomor yang kelima untuk yang simpangan baku. Untuk yang simpangan baku sama persis nilai-nilainya. Kok nilai-nilainya toh? Caranya tentukan simpangan baku, kita cari X barnya sama dengan jumlahkan saja 6 tambah 3 tambah 5 ditambah 3 dibagi jumlah datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Datanya itu ada 10 ternyata. Yang atas kalau kita jumlahkan, kita memperoleh 50 dibagi 10 sama dengan 5. Berarti X barnya adalah 5. Selanjutnya kita bisa menghitung nilai sigma XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi N. Kemudian di akar. Ini adalah nilai simpangan bakunya. Seperti ini rumusannya. Kita masukkan. Berarti 6 kurangi 5 kuadrat ditambah 3 kurangi 5 kuadrat ditambah 5 kurangi 5 kuadrat ditambah dan seterusnya. 3 dikurangi 5 dibagi N-nya 10 ya tadi. Karena datanya 10. Ini tinggal di dalam akar. Sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 2 kuadrat 2 kuadrat dibagi 10. Nah, ini sama saja akar 1 tambah 4 tambah 0 tambah 4 dibagi 10. Sama dengan akar 28/10 sama dengan akar 14 per berapa nih? Akar 28/10. Akar 28 akar 28/10. Sebentar. Akar 28/10 itu sama dengan, kalau kita rasionalkan ya, akar 28 per akar 10 kali akar 10 per akar 10 sama dengan akar 280 per akar 100. Bawahnya jadi akar 4 kali 70 per 10 sama dengan 4-nya di akar keluar ya, dapat 2, 70-nya tetap. Akar 70 per 10 coret 5 sama dengan akar 70 per 5 itu sama dengan 1/5 akar 70, yaitu B. Oke, kita lanjutkan untuk yang B. Tapi sebentar, saya ke belakang dulu.
Oke, kembali lagi. Kita masuk ke yang nomor poin B. Yang ini ya. Jangkauan dari data di bawah ini adalah itu mudah saja. Tinggal teman-teman sekalian cari yang terbesar dan dikurangi dengan yang terkecil. Nah, yang terbesar adalah 16. Ini ya. Kemudian yang terkecil adalah 7. Berarti 16 dikurangi 7 adalah 9. Mbak Audrey nggak hafalan? Kok udah HP? Ayo hafalan dulu. Kita lanjut nomor 2, jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil antar kuartil berarti kita mestinya mengurutkan datanya terlebih dahulu. Kita urutkan datanya ya. Nomor 2. Di situ 5-nya ada 4 kali 5 5. Kemudian 6-nya ada 5 kali 6 tuh 2 3 6. Kemudian 7-nya ada 5 kali 1 2 3 4 5. Kemudian 8-nya ada 8 kali. Kemudian 9-nya ada 2 kali. 8-nya 2 kali, 9-nya 2 kali. Nah, untuk mencari jangkauan antar kuartil atau H sama dengan Q3 dikurangi Q1, maka kita mestinya mencari Q3 dan Q1-nya terlebih dahulu. Nah, kita hitung jumlahnya. Di sini adalah jumlah datanya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18. Berarti tetap tengah-tengahnya adalah bilangan ke-9 dan ke-10. Berarti kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, berarti ini di tengah-tengahnya. Ini adalah Q2 6,5 dan setengahnya ini, setengahnya dari 9 tentu adalah data kelima. Berarti ini sebagai Q1, sedangkan yang ini sebagai Q3 sama dengan 7, Q1-nya 6. Berarti tinggal kita kurangkan 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Nah, kita sudah peroleh jawabannya. Oke, selanjutnya untuk yang nomor 3 itu soal yang mudah ya. Ini seringkali pasti keluar di soal-soal ujian. Biasa keluar gitu. Jadi, suatu data mempunyai rata-rata 35 dan jangkauan 7. Jika setiap nilai pada data dikali A kemudian dikurang B, akan diperoleh data baru dengan rata-rata 45 dan jangkauan 9. Nilai 7A min B adalah. Nah, kita ilustrasikan dulu. Yang pertama, sebuah data memiliki rata-rata 35. Berarti X bar sama dengan X1 tambah X2 ditambah XN dibagi N itu adalah 35. Maka kita bisa tulis X1 ditambah X2 ditambah XN itu sama dengan 35N. Nah, jika setiap data dikalikan A kemudian dikurangi B, maka datanya akan menjadi, kita fokus ke datanya dulu. Datanya kan akan menjadi AX1 kurangi B, AX2 dikurangi B, dan seterusnya
AXN dikurangi B. Nah, perubahan datanya kan bentuknya seperti ini. Maka kita bisa memperoleh rata-rata baru. Di sini dikatakan rata-rata baru adalah 42. Maka ini saya jumlahkan. AX1 min B ditambah AX2 min B ditambah AXN min B dibagi N itu sama saja 42. Nah, ini saya kelompokkan ke kiri jadi AX1 ditambah AX2 ditambah AXN ditambah berapa? AXN dikurangi BN. Kenapa BN? Karena B-nya itu kan sebanyak N kali dikurangi B sebanyak N kali. Sama dengan 42N. Nah, sekarang tinggal kayak saya keluarkan A-nya. A dikalikan X1 tambah X2 ditambah XN dikurangi BN sama dengan 42N. Sedemikian hingga saya masukkan X1 X2 nya adalah 35N. 35N ya. 35N. A kali 35N dikurangi BN sama dengan 42N. Nah, ternyata masih ada dua variabel ini, A sama B. Nah, sekarang kita tinggal cari jangkauan. Kita cari dari hubungan jangkauan terlebih dahulu. Jangkauan yang pertama sama dengan XN dikurangi X1 itu sama saja. Jangkauan yang pertama itu 7. Jangkauan kedua, karena kan datanya ini dan ini, ya kan? Berarti sama saja AXN min B dikurangi AX1 min B itu sama saja jangkauan barunya itu 9. Sebentar. Nah, kita kurangkan ya, sama saja. Di sini kan ada min B, min ketemu min plus, berarti B-nya nanti hilang. Berarti AXN dikurangi berapa nih? AXN dikurangi AX1 sama dengan 9. A-nya saya keluarkan. XN min X1 sama dengan 9. Nah, XN min X1 itu 7. Ya, sudah ketemu 7. Ya kan? Berarti A kali 7 sama dengan 9. Berarti A sama dengan 9 per 7. Nah, A-nya sudah ketemu 9 per 7. Saya masukkan ke sini. Ini hubungannya kali ya. Berarti A-nya 9 per 7. Berarti 9 per 7 dikalikan 35N min BN sama dengan 42N. Ini bisa hilang. Dapat 5. 9 kali 5 45. N min BN sama dengan 42N. Tukar tempat, 45N dikurangi 42N sama dengan BN. Berarti 3N sama dengan BN. N nya bisa hilang, B sama dengan 3. B nya sama dengan 3. Nah, padahal yang diminta adalah 7A min B. Maka 7A min B sama dengan 7 dikali 9 per 7 dikurangi B nya 3. Ini corek, 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Ada jawabannya. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut ke yang nomor 4. Nomor 4
Diketahui X-min, X-max, Q1, Q2, Q3 berturut-turut menyatakan statistik minimum, statistik maksimum kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga dari suatu kumpulan data. Pernyataan berikut ini yang tidak benar untuk kumpulan data tersebut adalah jangkauan X-max dikurangi X-min, ini benar. Jangkauan antar kuartil itu sama dengan Q3 dikurangi Q1, itu juga benar. Simpangan kuartil setengah Q3 dikurangi Q1 benar. Statistik 5 serangkaiannya adalah ini, itu juga benar. Jumlah kuartil kedua, Q2 dan desil kelima D5 sama dengan median. Nah, ini salah. Kita lanjut. Untuk yang kelima, simpangan kuartil data dari 3, 6, 2 dan seterusnya adalah langkah pertama adalah kita urutkan terlebih dahulu. Datanya kita urutkan. Berarti urutannya adalah 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 14. Pertama kita cari masing-masing Q1, Q2 dan Q3-nya. Sedemikian hingga ini saya paruh lagi. Ini Q2 sama dengan 7, Q3 sama dengan 10,5, Q1 sama dengan 3,5. Maka simpangan kuartilnya adalah Qd sama dengan setengah kali Q3 kurangi Q1 sama dengan setengah kali 10,5 dikurangi 3,5 sama dengan berapa ini? 7 ya. Setengah dari 7 adalah 3,5. Ada jawabannya, yaitu yang C. Kita lanjutkan untuk yang nomor ke-6. Masuk ke data tunggal. Ini kasusnya data tunggal. Terlebih dahulu yang nomor 6. Jadi nomor 6 di situ simpangan rata-rata dari data 4, 7, 7, 5 dan seterusnya. Yang pertama adalah kita mencari seperti tadi langkahnya kita cari X barnya terlebih dahulu. 4 tambah 7 tambah 7 tambah dan seterusnya sampai dengan 6 dibagi dengan jumlah datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dibagi 8. Itu kalau kita jumlahkan kita dapat 48 dibagi 8. Rata-ratanya kita ketemu 6. Kemudian kita mau mencari simpangan rata-rata atau SR sama dengan sigma XI min X bar dibagi N. Nah, saya tulis di bawahnya 4 dikurangi 6 ditambah 7 kurangi 6 dapat dari ini ya. Ditambah 7 dikurangi 6 pakai mutlak, jangan lupa ditambah 6 dikurangi 6 kemudian dibagi dengan jumlah N-nya adalah 8. 4 dikurangi 6 mutlak itu adalah 2 ditambah 1 ditambah 1 ditambah dan seterusnya ditambah 0 dibagi 8 sama dengan 12/8, atau kalau saya sederhanakan adalah 3 bagi 4 semua ya, 3/2. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Variansi dari data masih dari data tunggal. Di situ data tunggal 9, 4, 10 dan seterusnya. Kita diminta untuk mencari variansi datanya. Sama seperti yang tadi, kita cari X barnya terlebih dahulu. X bar sama dengan 9 ditambah 4 ditambah 10 dan seterusnya sampai ditambah 6 dibagi dengan jumlah datanya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dibagi 10.
Hasil penjumlahannya X-nya adalah 70 dibagi 10 sama dengan 7. Nah, maka kita bisa mencari variansinya dengan rumusan. Variansi itu adalah to kuadrat ya. Variansi adalah to kuadrat. Variansi adalah to kuadrat. Rumusannya adalah sigma xi dikurangi x bar dikuadratkan dibagi n. Maka kita bisa menghitungnya. Mulai dari ini dikurangi ini ya. 9 dikurangi 7 ditambah 4 kurangi 7 ditambah 10 kurangi 7 dan seterusnya sampai dengan 6 ini dikurangi 7. Masih kurang, ini ada kuadrat, 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 kuadrat dibagi 10. Dibagi 10 ya. Kita lanjutkan. 9 kurangi 2 itu ada 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 3 kuadrat. Kemudian ditambah dan seterusnya ditambah 1 kuadrat dibagi 10. Sama dengan 4 tambah 9 tambah 9 tambah dan seterusnya dibagi 10 sama dengan, kalau kita jumlahkan kita memperoleh 38 per 10. Bagi 2 semua itu dapat 19 per 5. Nah 19 per 5 itu ada ya yang E. Itu untuk variansi yang nomor 7 ya. Ya nomor 7. Nah, kita lanjutkan untuk yang 8, simpangan baku dari data. Simpangan baku itu juga sama saja, sama persis. Tidak ada bedanya ya. Simpangan baku. Saya mulai simpangan baku. Nomor berapa ini? Nomor 8 ya. Simpangan baku adalah rus atau sama dengan akar sigma xi min x dikuadratkan dibagi n. Nah, langkah pertama tetap cari x barnya. X bar sama dengan 7 tambah 3 tambah 6 dan seterusnya sampai ditambah 4 dibagi, kita hitung jumlah datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sama dengan, kalau kita jumlahkan kita memperoleh 60 dibagi 10 sama dengan 6. Itu X barnya. Sedemikian hingga saya mau cari, untuk memudahkan saya tidak perlu menuliskan akarnya ya. Saya menuliskan unsur yang di dalam akar saja. Jadi sigma xi min x bar pangkat 2 sama dengan, saya tinggal masukkan ya, 7 dikurangi 6 kuadrat ditambah 3 dikurangi 6 kuadrat ditambah 6 kurangi 6 kuadrat, kemudian ditambah dan seterusnya sampai dengan 4 dikurangi 6 kuadrat. Nah, ini dibagi n aja langsung. Dibagi dengan n, n-nya 10. Nah, sama saja 7 kurangi 6 itu adalah 1 kuadrat tambah 3 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah bla bla bla. 2 pangkat 2 adalah 4 ditambah 4 dibagi 10. Sama saja, kalau saya peroleh 40 dibagi 10 sama dengan 4. Nah, itu nilai ininya. Nilai apa? Nilai ini ya, unsur yang di dalam akar ya. Tapi kalau diminta untuk mencari simpangan bakunya tinggal kita akar saja. Berarti akar sigma xi min x bar kuadrat per 10
N, sorry, N. Maka karena sigma ini nilai di dalam akar ini ya 4, maka kita tinggal masukkan aja akar 4 sama dengan 2. Ada ya jawabannya. Kita lanjut nomor 9. Ini soal yang bagus. Pak Jul kemarin sempat rada-rada mikir ini. Yang pertama, ini bagus ini soalnya. Diketahui data X1, X2, X3 dan sampai dengan X40 yang mempunyai nilai rataan hitung X bar dan simpangan baku S. Jika setiap nilai data dikalikan 2 kemudian dikurangi 5, nilai rataan hitung dan simpangan baku berturut-turut adalah. Nah, kita mulai terlebih dahulu untuk mengolah X barnya terlebih dahulu. Nomor 9. Jadi X1 ditambah X2 ditambah dan seterusnya ditambah XN dibagi N itu adalah rataan hitungnya itu adalah X bar. Oke. Oh sorry, ini ada 40 ya. Berarti ada N nya 40. Berarti ini juga 40. Saya ganti 40. Berarti X1 ditambah X2 ditambah X40 sama dengan 40 X bar. Nah, sedangkan maka kita bisa menghitung X barunya ya. Nilai X barunya adalah karena tiap nilai data dikalikan 2 kemudian dikurangi 5. Karena tiap data dikalikan 2 maka 2x1 dikurangi 5 ditambah 2x2 dikurangi 5 ditambah 2x40 dikurangi 5 dibagi 40. Maka kita mencari X bar baru ya. Ini X bar baru. Sama dengan. Nah, ini saya kelompokkan yang atas. 2x1, 2x2. Saya kelompokkan ya. 2x1 tambah 2x2 ditambah 2x40 dikurangi 5 kali 40. Kan seperti itu. Karena min 5 nya kan 40 kali. Berarti min 5 kali 40 dibagi dengan 40 sama dengan 2 kali X1 ditambah X2 ditambah X40 dikurangi 200 dibagi 40. Nah, seperti itu. Maka saya bisa menghitungnya, memasukkannya X1, X2 dan seterusnya. Ini kan saya ganti dengan 40X. Nah, 2 kali 40X bar dikurangi 200 per 40. Kan seperti ini. Nah, ini unsur 40-nya saya keluarkan. 40 kali 2x bar dikurangi 5 per 40. 40 nya hilang, berarti kita punya x bar baru sama dengan 2x bar min 5 atau 2 kali x bar lama dikurangi 5. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan untuk yang mencari simpangan baku yang terbaru. Simpangan baku yang terbaru. Saya masukkan ke sini ya. Sebentar. Simpangan baku yang terbaru karena
Saya tulis dulu. Karena XI-nya karena XI-nya itu kan dalam bentuk XI yang baru ya. Itu 2XI min 5. Dan X bar barunya itu sama saja 2X bar. Ini 2X bar baru adalah 2X min 5. Maka saya tulis di sini. Ini mencari apa? Simpangan baku ya. S sama dengan akar. Rumus umumnya itu adalah sigma XI min X bar dikuadratkan ya, kemudian dibagi N. N-nya nanti jelas 40. Sebentar, saya ke belakang dulu ya. Wah, ini hidung saya itu tersumbat. Mohon maaf gangguannya. Oke, kita bisa lanjut lagi. Nah, dari rumusan ini kita tinggal memasukkan saja. Sama saja akar sigma. XI-nya saya ganti 2X. Ini dalam kayak gini ya. 2XI min 5 dikurangi 2X bar min 5 kuadrat. Nah, kan seperti ini. Dibagi dengan N. Nah, ini ingat, ini min 5, ini min, ketemu min. Berarti min 5 plus 5, berarti ini hilang. Kan seperti itu. Sama saja akar sigma 2XI min 2X bar kuadrat dibagi N. Seperti itu. Nah, sekarang saya keluarkan duanya. Berarti kan sama saja sigma 2 masih dalam kayak gini ya. XI min X bar kuadrat per N. Ini duanya dikuadratkan. Jadinya adalah sigma 4XI min ini keluar di sini ya. Saya hilangkan aja. Akar sigma 4 kali XI min X bar kuadrat. Nah, ini karena tadinya kan 2 di dalam sini, masih ada pangkat 2. Saya pangkatkan 2 dapat 4. Nah, seperti itu. Pakai sifat notasi ya. 4 kali sigma XI min X bar kuadrat dibagi N sama dengan 4-nya saya keluarkan 2 kali akar sigma XI min X bar kuadrat dibagi N. Nah, padahal ini tuh apa toh? Ini adalah S-nya. Karena simpangan baku yang awal itu adalah S. Jadi sama saja 2 kali S atau 2S. Jadi ada ya, jawabannya adalah yang C. Selanjutnya
Selanjutnya untuk nomor yang ke-10, simpangan kuartil pada data pada tabel di atas adalah, nah ini simpangan kuartil. Berarti kalau yang namanya simpangan kuartil adalah kita harus mencari nilai X1 dan X3-nya. Nah, saya tulis rumusnya terlebih dahulu. Nomor 10, simpangan kuartil Q_D sama dengan setengah kali Q3 dikurangi Q1. Nah, Q3 dan Q1 nya itu yang harus kita cari. Q1 atau Q1 ya, saya tulis rumusnya dulu. N sama dengan tepi bawah ditambah dengan C panjang kelas dikalikan dengan N per 4 F dikurangi FK per FQ. Jadi ini frekuensi total dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya dikurangi frekuensi kelas kuartil. Jadi kalau mau nyari apa tadi, Q1-nya dulu. Q1. Nah, ini datanya berapa ini? Kita jumlah dulu bahwa total datanya N-nya adalah Q1 itu kan 1/4 N. 1/4 N itu adalah 1/4 kali 40 sama dengan 20. Nah, ngawur. 10. Nah, kita hitung frekuensi kumulatifnya di sebelahnya ya. Berarti 5, 12, 29, 38, 40. Nah, itu adalah frekuensi kumulatifnya. Nah, berarti kalau 10 itu kan berada di sini. Berarti tepi bawahnya adalah 10 kan ada di sini. 30,5 ditambah panjang kelasnya kamu tinggal berhitung 26, 7, 8, 9, 10. 26, 27, 28, 29, 35 panjang kelasnya dikalikan dengan 1/4 N. Di sini 1/4 N ya. 1/4 N-nya adalah 40 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum 10. Sebelum 10 itu adalah 5 dibagi dengan frekuensi kelas ini 7. Maka sama dengan 30,5 ditambah dengan 1/4 itu 10 kurangi 5 itu 5 ya. Berarti 5 kali 5 dibagi 7 sama dengan 30,5 ditambah 3,5 sama dengan 34. Nah, dengan cara yang sama kita bisa mencari Q3-nya. Q3 sama dengan, kita cari dulu, Q3 itu sama dengan 3/4 kali 40 sama saja 30. 30 itu adalah datanya yang di sini. Berarti 40,5 tepi bawahnya. Tepi bawah itu sebelah kiri kurangi setengah. 30 ada di sini. Ya, jadi 40,5 ditambah 5 dikalikan 3/4 N. Saya tulis langsung aja ya. 3/4 N itu kan 3/4 kali 40 sama dengan 30. 30 dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya. Kumulatif sebelum 38 itu adalah 29 dibagi 7 sama dengan 40,5 ditambah 5 kali 30. 30 kurangi 29 itu 1/9. Ini bukan 7. Frekuensi Q ketiga. Frekuensi Q ketiga itu 9. Salah ya ini ya. Nah, dibagi 9 sama dengan 40,5 ditambah 5/9 itu sama saja 0,5, mendekati ini sebenarnya. Sama dengan 41. Maka Q_D
atau simpangan kuartilnya adalah setengah kali Q3 kurangi Q1 sama dengan setengah kali 41 kurangi 34 sama dengan setengah kali 41 kurangi 34 adalah 7 sama dengan 3,5. Ada ya di sini 3,5. Oke, kita lanjutkan untuk yang nomor 11. Wah, ini durasinya lumayan panjang karena soal yang dikerjakan juga banyak ya. Jadi mohon bersabar. Untuk yang nomor berapa ini tadi? Nomor 11 ya. Ya, nomor 11. Kita diminta untuk mencari nilai ragamnya. Ya. Kita diminta untuk mencari nilai nilai ragamnya. Nah, untuk mencari nilai ragamnya, langkah yang perlu ragam dari ini ya, saya tulis ulang. Nomor 11 itu ada nilai frekuensi 6, 7, 8, 9, 10. 7, 8, 10, 16, 3. Itu adalah frekuensinya. Permasalahan pertama kita harus cari X barnya. Tetap X bar itu jadi masalah. Jadi kita tinggal kalikan aja ini. Nilai itu XI ya. Maka XI dikalikan F sama dengan, dikalikan saja ini. 42, 56, 80, 9 kali 16 itu ada berapa tuh? 144, 30. Kemudian kita jumlahkan. Di sini adalah sigma XIF. Di sini sigma F sama dengan 44. Kalau XIF-nya sigmanya adalah 352. Maka kita bisa menghitung X barnya sama dengan sigma XIF dibagi sigma F. Jadi 352 dibagi 44 sama dengan 8. Sudah ketemu 8-nya. Nah, selanjutnya kita mencari XI min X bar. XI min X bar. XI itu siapa? XI-nya nilai-nilainya ini. Dikurangi X barnya 8. 6 dikurangi 8 mutlaknya 2. 7 kurangi 8 mutlak 1. 8 kurangi 8 0, 9 kurangi 8 1, 10 kurangi 8 2. Selanjutnya kita cari X bar kuadratnya. XI min X bar dikuadratkan. XI min X bar dikuadratkan itu kita peroleh dari sini. Tinggal dikuadratkan saja. 4 1 0 1 4. Nah, sekarang tinggal F kali XI min X bar kuadrat. Tinggal dikalikan dengan F-nya. 4 kali 7, 28. 1 kali 8 itu 8. Ini 0. 1 kali 16, 16. 4 kali 3, 12. Saya tinggal jumlahkan. Sigma F XI min X bar sama saja, ini tinggal dijumlah. Kita peroleh 64. Nah, maka rumusan to-nya sama saja. Sigma F kali XI min X bar
kuadrat dibagi sigma F. Sama saja, 64 dibagi 44 sama dengan dibagi 4 semuanya. Dapat 16/11. Ada ya jawabannya. Yang D. Kita lanjutkan nomor 12. Nomor 12 itu juga sama, yang diminta kita adalah nilai variansinya. Nah, sekarang Pak Jul tidak akan menulis panjang lebar ya, nanti biar tidak terlalu lama. Tapi Pak Jul sudah bahas di sini. Harap dimaklumi, tulisan yang namanya pengerjaan matematika itu pasti bentuknya oret-oretan, nggak genah. Tapi yang penting itu nanti kan jawaban akhirnya diharapkan itu benar. Oke, pertama di sini ada data dalam bentuk interval ya. 20, 29, frekuensinya 4 dan seterusnya. Kita diminta untuk mencari variansi dari data pada tabel tersebut. Nah, kalau dalam bentuk data berkelompok seperti ini, langkah pertama kita adalah mencari titik tengahnya. Titik tengahnya itu mudah, tinggal data ini dijumlahkan dibagi 2. Jadi 20 ditambah 29 itu dibagi 2, itu dapat 49. Dibagi 2 itu adalah 49 dibagi 2 itu dapat 24,5. Saya tulis di sini sebagai DI. Ingat, sebagai DI. DI itu maksudnya titik tengah. 30 ditambah 39, 69 dibagi 2 adalah 34,5. Jadi ditambah dibagi 2 sebagai titik tengahnya. Frekuensinya tetap saya tulis di sini sebagai frekuensi. Ya. Baru kita olah. Nah, teknis mengolahnya yang pertama adalah kita tetap sama, kita cari X-barnya. X-barnya karena dalam bentuk data interval, caranya adalah titik tengahnya dikalikan frekuensinya. Saya tulis di sini. Ingat, titik tengahnya dikalikan dengan frekuensinya. Saya tulis sebagai DI kali F. Begitu sampai ke bawah, kita jumlahkan. Di sini adalah jumlah frekuensinya adalah 60 atau jumlah datanya itu ada 60. Kemudian sigma perkalian titik tengah dengan frekuensinya adalah 3220. Saya masukkan ke rumusan X bar. X bar sama dengan sigma DI kali F dibagi sigma F sama dengan 3220 dibagi 60 sama dengan 53,6. Ini belum ketemu. Kita lanjut ke yang DI dikurangi X bar. Nah, silakan diingat perbedaannya. Kalau yang tadi itu kan XI min X bar. Karena bukan dalam bentuk interval. Kalau dalam bentuk interval, XI-nya ini saya ganti dengan DI. Titik tengahnya. Jadi titik tengahnya yang dikurangi dengan X barnya. X barnya 53,6, DI-nya ini 24,5 dikurangi 53,6 nilainya ya. Ini sebenarnya nilai plus atau minus itu sama saja, soalnya nanti kita dikuadratkan. Nanti sama saja, mau plus atau minus dikuadratkan kan tetap nanti hasilnya positif. Gitu ya. Jadi titik tengah dikurangi X bar dulu, tulis di sini, lanjutkan sampai ke bawah. Kemudian hasil DI min X bar ini dikuadratkan, dipangkatkan 2. Jadi min 29,1 dikuadratkan, tulis di sini, kuadrat tulis ini, kuadrat tulis ini, kuadrat tulis ini. Nah, setelah ketemu DI min X bar dikuadratkan ini, dikalikan frekuensinya. 4 kali ini, 7 kali ini, tulis di sini. 10 kali 82,81 tulis di sini. Setelah ketemu hasil perkalian frekuensi F kalikan DI min X bar kuadrat, dilanjutkan sampai ke bawah, dijumlahkan. Ya.
dijumlahkan kita peroleh 12 berapa ini? Kita memperoleh 12.858,6. Habis itu baru masuk ke rumusan variansi. Rumusan variansi sama dengan sigma f xi min x bar kuadrat dibagi n. Ini masukkan ke sini. N-nya itu sama saja sigma f. N ini kan jumlah populasi, jumlah ruang sampel atau jumlah data. Jumlah datanya sama dengan jumlah frekuensinya 60. Kita peroleh 214,31 yang B. Oke, seperti itu. Kita lanjut nomor 13. Nomor 13 itu juga sama. Ini data tunggal, bentuknya data tunggal. Jadi ada nilai 3, 4, 5, 7, 8. Frekuensinya masing-masing adalah 5, 3, 5, 2, 3. Maka langkah pertama mencari X bar atau nilai rata-ratanya dengan cara XI-nya. Nilai ini XI ya, sebagai XI. Saya tulis di sini XI dikalikan F. 3 kali 5 15, 4 kali 3 12, 5 kali 5 25 sampai ke bawah. Dijumlahkan sigma XI F sama dengan 90. Sigma frekuensinya atau jumlah keseluruhan data 18 tinggal dibagi. 90 dibagi 18 sama dengan 5. Sudah ketemu X barnya, kita tinggal mencari XI min X bar. XI nya ingat ini XI nya. Jadi 3 dikurangi 5 itu min 2, 4 kurangi 5 itu min 1, 5 kurangi 5 0. Ini boleh pakai tanda mutlak seperti ini, boleh ya. Ditulis seperti ini saja juga boleh, tapi mestinya pakai mutlak ya. Soalnya apa? Karena ini nanti kalau dikuadratkan kan tetap positif gitu ya, seperti yang tadi. Kalau yang tadi itu kan saya juga menuliskan dalam bentuk negatif, tapi mestinya pakainya mutlak ya, seperti itu. Harusnya mutlak. Kalau mutlak kan pasti positif semua, karena di sini juga dikuadratkan pasti kok positif. Kita balik lagi ke sini. Jadi kita sudah peroleh ini XI min X bar, tinggal dikuadratkan 41049. Baru dikalikan frekuensi. XI min X bar kuadrat dikalikan frekuensinya. 5 kali 4 20, 3 kali 1 3, 5 kali 0 0, 3 kali 9 27. Dijumlahkan 58 ya. Masukkan ke rumusnya simpangan baku. XI min X bar kuadrat dibagi N sama saja 58 dibagi berapa? 18. 58 dibagi 18 ini ya. Ret-retan enggak? Ini enggak jadi ini. 58 dibagi 18 itu kan sama saja 58. 2 kali 29 dibagi 2 kali 9. 2 nya bisa dicorek, akar 29 per 9. 9 nya bisa diakar, dapatnya 3. Berarti akar 29 per 3. Ada jawabannya yang D. Kita lanjut nomor 14. Nah, ini nomor 14-nya. Simpangan baku. Simpangan baku. Bentar, saya carikan. Yang perlu diingat untuk saudara-saudara sekalian, bahwa simpangan baku itu mana toh simpangan baku itu sama saja dengan standar defisiasi ya. Ingat-ingat, simpangan baku itu sama saja standar defisiasi. Kalau ragam itu sama dengan variansi. Nama lainnya. Ragam itu sama saja variansi.
simpangan baku itu sama dengan standar defisiasi. Oke, kembali lagi ke nomor 14. Ini data berkelompok ya. Data berkelompok, saya tulis ulang di sini. Frekuensinya ini, titik tengahnya ini 50 tambah 54 dibagi 2 52, 55 tambah 59 dibagi 2 itu 57. Kemudian FI kali DI-nya saya tulis di sini. Frekuensi kali titik tengah saya tulis di sini. F kali DI. Saya jumlahkan ke bawah dapat 6730. Sigma frekuensi atau jumlah frekuensinya itu adalah 100. Maka rata-ratanya adalah atau X-bar-nya adalah sigma F kali DI per sigma FI. Sama dengan 6730 dibagi 100 sama saja 67,3. Setelah sudah ketemu, kita masukkan ke XI min X bar-nya. XI-nya ambil dari titik tengahnya. Ini mestinya DI ya. Ya, XI min DI. XI min X bar karena XI-nya itu kan merupakan titik tengahnya. DI min X bar. Berarti 52 dikurangi 67,3. 57 kurangi 67,3. Ini min. Saya tulis min karena nanti paling dikuadratkan jadi positif. Seperti itu. Kemudian hasil dari DI min X bar itu saya kuadratkan, saya tulis di sini. DI min X bar dikuadratkan, saya tulis di sini ya. Kemudian nilai dari DI min X bar dikuadratkan itu nanti dikalikan dengan frekuensinya. Saya tulis di sini. Ini tidak saya tulis, saya hitung langsung ya. Sedemikian hingga sigma FI kali XI min X bar kuadrat sama dengan 6291. Ini mestinya DI. Jadi sigma FI DI min X bar kuadrat. Nah, X bar kuadrat sama dengan 6291 dibagi dengan N-nya 100, jadi 62,91. 62,91 kalau dibagi 100 62,91 kalau kita angkar itu kita memperolehnya adalah 7,9. Nah, di sini ada 7,9 ya. 7,9. Kita lanjut nomor 15 halaman 303. Ini nomor yang terakhir ya. Masih ada 3 nomor, tapi saya rasa itu saya serahkan ke kalian semua. Saya harap kalian bisa mengerjakan. Nomor 15 di sini ada interval nilai atau XI 2630 dan seterusnya sampai 41 45. Nilai titik tengahnya caranya adalah ini dijumlahkan saja. 26 tambah 30 dibagi 2 yaitu 56 dibagi 2 28. Frekuensinya ditulis 4862. Kemudian apa ini? Oh, ini belum selesai ya ini ya. DI kali F-nya dapat ini. Sudah. Kemudian nah ini malah buat PR kalian saja juga ya. Nanti tinggal XI standar defisiasi. Standar defisiasi itu tadi rumusnya sama dengan standar deviasi itu sama dengan simpangan baku. Simpangan baku. Jadi tetap rumusnya sama. Tadi sigma F kali DI min X bar
kuadrat dibagi N. Nah, ini adalah simpangan baku atau standar deviasi. Jadi dari sini kita bisa nyari XI min X bar. Ini nggak usah pakai min ya, nanti nggak kacau. Biasanya anak-anak kacau gitu loh. Kalau saya tadi pakai min karena apa? Karena kalau dikuadratkan pasti positif. Nah, ini 6 kali 6,5 dikuadratkan itu dapatnya adalah sekitar 42,25. 42,25. 1,5 dikuadratkan itu adalah 2,25. 3,5 dikuadratkan adalah 12,25. Kemudian yang ini berapa ini? Tinggal dikurangkan ini 38, 43 dikurangi 34. Berapa ini? Sekitar 43 kurangi 3, 4,5 dikurangi. Ini 10, 5 udah dipinjam 1, 12, 8, 8,5. 8,5 dikuadratkan itu adalah 72,25. Nah, ini nggak usah ya. Nggak dijumlah. Tinggal dikalikan F kali XI min X bar. Ini DI karena data berkelompok kuadrat. Ingat, frekuensi kalikan ini 8 kalikan ini ditulis di sini, kemudian dijumlah sigma F kali DI min X bar kuadrat ya. Hasil ini dimasukkan ke dalam sini, kemudian dibagi jumlah frekuensinya adalah 20. Nanti langsung ketemu hasilnya. Oke, gitu ya. Semoga membantu. Ini udah sampai lumayan ini 1 jam 11 menit. Pak Jul belum sarapan, lapar juga. Oke, gitu ya. Sisa soalnya silahkan kalian buat evaluasi sendiri. Bisa untuk belajar. Jadi untuk mengukur, masa soal berapa tadi? 20 soal udah dibahas tuntas, masih belum bisa mengerjakan sisanya kan ya kebangetan. Jadi semoga bisa sebagai rujukan atau citasi atau bahan pembelajaran untuk mengerjakan sisa soal yang berikutnya. Gitu, saya akhiri. Semoga membantu dalam belajar dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.